awal abad ke-19, Raffles tidak hanya dikenal sebagai seorang gubernur jenderal, tetapi juga seorang pecinta ilmu pengetahuan dan alam. Ia percaya, negeri yang kaya raya ini harus diteliti. Maka, ia mendirikan Kebun Raya Bogor, sebuah pusat botani yang menjadi cikal bakal ilmu pengetahuan modern di Nusantara. Namun, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan, apakah ilmu itu akan dibagikan kepada rakyat atau hanya akan menjadi milik orang asing? Di tanah ini, aku ingin mendirikan sebuah botani, di mana tanaman Nusantara diteliti, dipelajari, dan dijaga. Indah sekali membayangkan ribuan bunga tropis di satu tempat. Dunia akan melihat kekayaan Jawa. Kita bisa menemukan tanaman obat baru, hasil perkebunan yang bermanfaat, bahkan kekayaan rempah yang tak diketahui Eropa. Tuan, di sini kami ditugaskan untuk menanam, menggali, dan merawat kebun. Tapi apakah kebun ini untuk kami atau hanya untuk orang-orang negeri jauh saja? Kami hanya tahu tangan kami penuh lumpur, bukan ilmu. Cukup, tugas kalian hanya bekerja. Belajar bukan untuk kalian, itu urusan kaum cerdik pandai. Kebun ini dibangun di tanah kami dengan keringat kami. Jika ilmu hanya disimpan untuk orang asing, kebun ini bukan tempat pengetahuan, tapi lambang penindasan. Tuan, dengarkanlah. Anak negeri ini perlu tahu, jika ilmu ditutup rapat, bukankah itu sama saja merampas masa depan mereka? Anak muda, kau berani bicara apa? Asal kalian tahu ya, ilmu adalah senjata. Jika salah digunakan, ia bisa merusak, bukan membangun. Lebih baik kami belajar menggunakan senjata itu daripada kami selamanya dianggap bodoh. Jika kami ingin maju, bagaimana kalau pintu ilmu ditutup untuk kami? Tuan, jika kebun raya ini ingin dikenang, maka biarkan siapa saja untuk datang ke sini. Inilah kesempatan untuk membangun generasi baru, bukan hanya untuk Eropa. Baiklah, kebun raya ini bukan hanya milik pemerintah atau ilmuwan asing. Aku umumkan siapapun yang ingin belajar dan mencari ilmu pengetahuan boleh masuk di sini. Terima kasih Tuan, kami akan belajar serta bekerja agar suatu hari nanti kami bisa menjaga tanah dan ilmu kami. Demikian Kebun Raya Bogor lahir. Awalnya hanya untuk kepentingan kolonial, tetapi jejak perlahan menjadi pintu pengetahuan bagi siapa saja. Kebijakan Raffles meninggalkan jejak bahwa ilmu tidak boleh menjadi milik segelintir orang, melainkan harus dibagikan kepada semua yang ingin maju.